Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berjumpa kembali dengan saya dalam program Renungan Harian GKP Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini. Tuhan mengaruniakan semangat yang baru untuk kami memulai hari dengan memohon rahmat pertolongan hanya darimu Bapa. Kami hendak membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus menuntun kami. Karena itu ya Allah, ampuni salah dan dosa kami, berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di 1 Raja-Raja 17 ayat 8-16. 1 Raja-Raja 17 ayat 8-16. Saya hanya berfokus pada ayat 13 hingga ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah ketaatan kepada firman Allah dalam keadaan sulit. Saudara-saudara, dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 14-30, Yesus melakukan pelayanannya di Nazaret. Dia menghadapi tantangan dari orang-orang sekampungnya. Jelas sekali pada ayat 24, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya." Setelah itu Tuhan Yesus mengangkat kisah zaman Elia untuk menggambarkan orang-orang yang menolak dia, dan orang lain justru memperoleh kasih karunia Allah. Perhatikan pada ayat 25-26, "Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon." Saudara-saudara, kita sering kali menghadapi situasi yang tampaknya mustahil untuk dilewati. Kekurangan, kesulitan, atau tantangan besar yang menguji kepercayaan kita. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa tetap percaya dan taat kepada Tuhan? Kisah Nabi Elia yang diangkat Yesus, yang berjumpa dengan janda di Sarfat, mengajarkan kita bahwa iman dan ketaatan, bahkan dalam keadaan sulit, dapat membuka jalan bagi berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Kalau kita melihat dalam konteks bacaan Alkitab yang kita baca, Elia hidup di tengah kekeringan yang panjang karena hukum Tuhan atas dosa bangsa Israel. Itu di ayat 17, pasal 17 ayat 1-7 1 Raja-Raja. Dalam kekeringan itu Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat, tempat seorang janda akan memeliharanya, di ayat 8-9. Janda di Sarfat sedang menghadapi masa-masa kritis. Ia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak untuk makan terakhir bersama anaknya sebelum mereka mati kelaparan, di ayat 12. Kepercayaan yang tampil melalui tindakan. Meski janda tersebut berada dalam kondisi sangat sulit, ia memilih untuk menaati permintaan Elia dan percaya kepada janji Tuhan yang disampaikan melalui Elia pada ayat 13-14. Dengan kepercayaan pada perkataan Elia, ia membuatkan roti kecil untuk Elia terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya. Berkat pemeliharaan Tuhan memenuhi janjinya. Tepung dalam tempayan tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang hingga hujan turun
Berkat pemeliharaan Tuhan yang ajaib yang dialami mereka menunjukkan kuasa Tuhan atas keterbatasan manusia yang diwujudkan melalui penyerahan diri dan ketaatan. Apa yang bisa kita maknai dari firman Tuhan yang kita baca? Yang pertama, percaya sungguh-sungguh akan janji Tuhan dalam ketidakpastian. Seperti janda Sarfat, kita sering dihadapkan pada situasi yang membuat kita ragu apakah Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Dalam momen ini, kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan adalah sumber pemeliharaan yang setia. Percaya bukan hanya keyakinan pasif, tetapi keyakinan yang diwujudkan dalam tindakan nyata seperti yang ditujukan janda tersebut. Kedua, ketaatan di tengah kekurangan. Tuhan sering kali memanggil kita untuk taat, bahkan ketika hal itu tampaknya bertentangan dengan logika manusia. Ketaatan itu membuka jalan bagi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Belajarlah untuk mendahulukan Tuhan, seperti janda yang memberi kepada Elia terlebih dahulu, karena berkatnya selalu melimpah. Yang terakhir, Tuhan menyediakan di tengah kekurangan. Tuhan adalah Allah yang setia, yang tidak akan meninggalkan anak-anaknya dalam kesulitan. Berkat Tuhan mungkin tidak selalu seperti yang kita harapkan, tapi Dia pasti mencukupi kebutuhan kita dengan caranya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah atas firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kami semua di sepanjang hari yang Tuhan anugerahkan ini, sungguh kami dipelihara di dalam berkat-berkat-Mu yang ajaib. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menyertai setiap mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu. Firman-Mu kiranya terus menguatkan kami di sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.